Shalom teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang mencintai kita dan menghargai kita. Sungguh Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Di saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari nyatakan, sungguh siapa kami ini Tuhan. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku renungkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari nyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bahkan siapakah kami ini yang tak berharga Tuhan, tapi Tuhan cintai, Tuhan hargai kami, Tuhan selamatkan kami, dan Tuhan tolong kami. Terima kasih.
Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, haleluya. Oh haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan syukur bagimu Tuhan. Oh haleluya. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Oh terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu saat ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami Tuhan, membawa pengagungan kami bagi satu nama, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan yang berkuasa. Haleluya, amin. Shalom. Ketika kita boleh menghadapi tahun 2020 yang penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, Tuhan tolong kita. Dan ketika kita menghadapi 2021, ketika kita menghadapi masalah dalam tahun-tahun ke depan, mari bersama kita katakan, Tuhan kami tak akan ragu Tuhan. Amin. Amin. Katakan, bukan dengan kuat gagahku Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menggema. Sebab firman-Mu terang jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Mari nyatakan bersama, bukan dengan kuat gagahku Tuhan, namun karena kasih-Mu yang ajaib. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, satu aku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menggema. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menggema. Sebab firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Hanya Kaulah Raja yang perkasa Tuhan.
surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus perkasa. Yesus Tuhan Allah perkasa, Allah perkasa. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya teman-teman, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau lebih membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau katakan bahwa kita ada sampai hari ini di tahun yang baru, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita mau katakan kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menghiasi setiap kehidupan kami ya Bapa dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau yang merancangkan setiap masa depan kami Tuhan. Haleluya, harapan kami di dalam Yesus. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
ucapan syukur kita bagi Tuhan. Tanpa kasih kemurahannya kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Di posisi kita yang saat ini, kita boleh terus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ini kami anggapmu Yesus. Terima kasih Kau baik. Semua berkat kemurahan-Mu, kami bersyukur. Kau baik, Kau terlalu baik. Tiada yang kami banggakan selain Kau Tuhan. Hidup di dalam-Mu Yesus. Sekali lagi kita mau katakan bahwa kita ada sampai hari ini. Kita patut bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami masih boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Buka telinga kami Tuhan, buka setiap hati kami ya Bapa. Kiranya kami boleh menjadi pendengar yang baik Tuhan, juga pelaku firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru, di mana kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan hal-hal yang baik dan merencanakan hal yang baik bagi kita sekalian. Nah, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan dunia sekarang ini semakin hari semakin kacau di mana-mana, ya. Ada pandemi, ada pertengkaran, ada perselisihan, kegalauan, kekacauan, dan segala sesuatunya. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang hadir di dalam keluarga-keluarga di mana orang tua mereka selalu cekcok, selalu bertengkar, selalu mengadakan mungkin kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, di tengah-tengah kekacauan seperti ini, akan timbul rasa tidak aman di dalam diri seseorang. Juga akan ada ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang terjadi. Nah, pada saat ini
saya akan mengajak kita sekalian untuk merenungkan kembali apa sesungguhnya yang paling saya butuhkan. Ini akan menjadi judul perenungan kita saat ini. Kenapa saya menggunakan kata saya? Karena ini adalah pergumulan saya juga, pergumulan kita sekalian. Kalau saya tidak menggunakan kata saya, mungkin kalian akan berkata, ya kamu tidak bisa merasakan kesulitan saya, makanya kamu tidak bisa bilang bahwa kamu butuh ini, butuh itu. Nah, setiap orang membutuhkan ketenangan di dalam jiwa, ketenangan di dalam batinnya. Nah, kalau kita menanyakan pertanyaan ini kepada diri sendiri, apa sih sesungguhnya yang paling saya butuhkan di dalam keadaan sekarang seperti ini, di mana sekeliling kita banyak orang menderita, saudara, sahabat, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dunia semakin kacau. Sejak dunia jatuh ke dalam dosa sampai saat ini, tidak ada yang namanya damai. Nah, setelah saya merenungkan, saya mempunyai satu jawaban. Sesungguhnya apa yang saya paling butuhkan di dalam dunia ini? Di tengah segala kekhawatiran sekeliling kita yang terjadi, kesulitan, kita yang paling kita butuhkan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera merupakan kebutuhan umum dan mendasar dari manusia yang berdosa. Apa itu? Damai sejahtera bersama dengan Allah. Nah, mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Ya, kita akan baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi yang memiliki damai sejahtera sesungguhnya adalah Allah sendiri. Allah adalah sang damai sejahtera itu sendiri. Dia memberikan kepada kita, tetapi tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita ketika kita merasa galau, merasa tidak nyaman dengan hidup kita merasa orang yang paling menderita di dalam dunia, kita biasa mencari kedamaian. Kedamaian yang ditawarkan oleh dunia itu banyak sekali. Kita bisa nongkrong di kafe, ngobrol dengan teman-teman. Kita juga bisa pergi ke spa, kita dipijit, kita merasa aman, nyaman, tentram. Lalu kita juga bisa, kalau dunia menawarkan meditasi ya, katanya kalau kita sedang hatinya kacau, kita harus meditasi. Kita meditasi memikirkan sesuatu yang indah-indah ya, lalu kemudian kita tenang seperti itu. Bisa juga mengikuti yoga ya, yoga dengan meditasi itu sangat erat hubungannya, dan itu membawa ketentraman di dalam diri kita. Nah, tetapi itulah apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita bisa merasa damai untuk saat sementara saja, tetapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang sesungguhnya yang Dia tawarkan kepada kita. Nah, masalahnya banyak dari kita, dari saya dan mungkin dari kalian juga yang tidak merasakan damai sejahtera ya. Kalau begitu, kira-kira di mana letak kesalahannya ya? Kalau kita seseorang tidak bisa merasakan damai sejahtera di dalam hidupnya, ya. Pertama yang saya pikirkan adalah mungkin dia belum pernah memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya itu, ya, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu. Dia masih mencarinya di dalam dunia ini. Dia mencari jiwa manusia adalah jiwa yang haus mencari.
Dia mencari pemuasan bagi dirinya sendiri agar dia merasa tenang jiwanya, agar dia merasa nyaman jiwanya. Nah, mungkin dia belum menerima damai sejahtera yang dari Allah. Yang kedua, mungkin dia sudah pernah mendengar, tetapi dia belum mengalami yang namanya kelahiran baru. Jadi dia belum pernah merasakan apa yang namanya lahir baru. Belum percaya kepada Kristus, karena damai sejahtera adalah milik Kristus. Ya, kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 15, damai sejahtera adalah milik Kristus. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa seseorang tidak merasakan damai sejahtera? Karena meskipun dia sudah diselamatkan, dia masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dan dosa-dosanya. Bisa jadi ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Ya, firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata bahwa yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah dosamu. Nah, mengenai masalah dosa ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ada dosa yang bisa kita lihat secara jelas, ya. Tetapi ada dosa yang ada di dalam hati. Itu adalah yang jauh lebih sulit. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita tidak langsung menjadi orang yang langsung hidupnya damai sejahtera. Mungkin masalah masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Mungkin sifat-sifat buruk kita itu masih ada. Kita harus berjuang keras untuk dapat menghilangkan semua itu di dalam diri kita. Nah, di dalam segala pergumulan kita itu, kita membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Yang ketiga, kenapa seseorang tidak dapat merasakan damai sejahtera? Mungkin dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah dibaptis, tetapi secara pribadi dia masih menyimpan dosa-dosa yang ada di dalam hatinya. Dosa-dosa itu bisa berupa apa saja. Bisa luka hati, bisa kesedihan yang mendalam, bisa perasaan bersalah yang mendalam. Apa saja itu bisa menjadi sesuatu yang disimpan di dalam hati, yang dia tidak rela untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus yang sudah menawarkan damai sejahtera itu. Mari saya bawa kita sekalian untuk melihat peristiwa Petrus dengan Yesus. Ketika Petrus mengkhianati Yesus, saya berpikir bahwa Tuhan pasti merasa sedih. Pasti dia merasa dikhianati. Ya. Tetapi ada satu hal yang saya syukuri. 3 kali Petrus mengkhianati Yesus, menyangkali dia. 3 kali juga Tuhan itu bertanya hal yang sama kepada Petrus. Yang berarti bahwa Tuhan sangat peduli kepada jiwa yang remuk. Tuhan sangat peduli dengan jiwa yang sedang patah hati. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan melihat kepada orang-orang, kepada anak-anaknya yang merasakan sakit hati, yang remuk jiwanya. Ya, Mazmur 51 ayat 17, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kemudian Mazmur 147 ayat 3 berkata, ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tetapi masalahnya adalah terletak pada diri kita sendiri. Kita bisa berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi untuk menyerahkan semua sakit hati, rasa bersalah, beban kita kepadanya, itu tidaklah mudah. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tuhan menawarkan perdamaian, itu tidak mudah, gitu ya. Jadi, sahabat kaum muda, tidak semudah itu seseorang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Mulut kita bisa berkata bahwa aku percaya padamu Yesus,
aku mengasihimu Yesus. Tetapi kita tidak mengalami apa-apa. Kita tidak mengalami damai sejahtera. Mungkin kita juga melayani dia, melakukan sesuatu untuk dia, untuk menebus rasa bersalah yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita melakukan segala sesuatu itu karena kita merasa kita sudah berdosa. Kita harus melakukannya, sehingga paling tidak itu akan membuat Allah mengampuni dan memaafkan kita. Hal yang paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Yesus datang ke dalam dunia membawa damai sejahtera. Damai sejahteranya ditawarkan kepada kita semua. Ya. Apakah kita mau menerimanya ataukah kita tidak mau menerimanya? Keputusan itu ada di tangan teman-teman semua. Saya ingin menutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang hamba Tuhan yang pergi makan di dalam satu restoran. Kemudian ada seorang pelayan yang melayani dan bertanya. Dia bertanya kepada pelayan ini, andai kata ada satu hal saja yang kamu minta supaya Tuhan kerjakan bagi hidupmu di dalam dunia ini, kira-kira apa? Setelah berpikir sejenak, pelayan ini mulai meneteskan air mata dan dia berkata bahwa saya akan meminta kedamaian. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena nenek yang dikasihinya baru meninggal, ayah ibunya sudah tidak ada, dan dia bukannya menolak untuk percaya kepada Tuhan karena mereka juga satu keluarga belum mengenal Tuhan. Jadi di tengah-tengah rutinitas yang kita lakukan setiap hari, pergumulan kita memenuhi kebutuhan hidup, pergumulan kita dengan diri kita sendiri, pergumulan kita dengan teman, dengan pekerjaan, dengan apapun, itu membuat kita membutuhkan kedamaian. Nah, kedamaian yang sejati itu dimulai dari diri sendiri. Terimalah, bukalah hati kita selebar-lebarnya kepada damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Jadi, apa yang sesungguhnya paling kita butuhkan, saya butuhkan, Anda butuhkan, adalah damai sejahtera bersama dengan Allah. Damai sejahtera dari Allah itu sifatnya kekal. Dia tidak bisa dirampas, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi di luar kita. Melalui kematiannya, Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Maukah kita berdamai dengan Allah? Maukah kita berdamai dengan diri kita sendiri? Maukah kita membuka hati kita? Dan kalau kita belum merasakan damai itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku satu keinginan untuk mengenal Engkau, sehingga aku bisa mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan asalnya. Berikan aku keinginan untuk mengasihi-Mu, seperti Yesus berkata kepada Petrus untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihiku? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri? Shalom, sahabat kaum muda. Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian, demikian juga saya. Mari kita bersama-sama mencari damai sejahtera yang sesungguhnya itu, yang tidak mungkin kita temukan di dalam dunia ini, kecuali kita datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan kedamaian itu. Hadirlah di dalam hidupku, ampuni dosaku, tolong aku untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pesan daripada malaikat kepada para gembala, jangan takut
damai sejahtera kuberikan kepada orang yang berkenan kepadaku itu terjadi di dalam hidupku. Sebelum menutup perenungan kita, mari kita menutup dengan satu ayat yang saya ambil di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk satu pertanyaan yang kami bisa renungkan pada saat ini. Pada awal tahun yang baru ini Tuhan, kami sungguh ada satu hal yang paling kami butuhkan untuk menjalani hari-hari ke depan, tahun di depan kami yang kami belum tahu apa yang akan terjadi. Tuhan, seperti kami ketika murid-murid-Mu berada di dalam kapal dan merasakan ketakutan, kekhawatiran, demikian juga jiwa kami Tuhan. Seringkali kami merasa kesepian, kami merasa khawatir, kami merasa tidak aman, kami merasa hidup ini adalah hidup yang sulit. Kami merasa tidak ada seorang pun yang mengerti akan pergumulan kami ya Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau sudah menjawab segala keraguan kami. Bahwa segala sesuatu, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan akan dilenyapkan oleh damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Damai sejahtera yang adalah Tuhan sendiri, yang hadir secara khusus di dalam jiwa, hati, dan pikiran kami. Tuhan berkati teman-teman jemaat-Mu kaum muda di tengah pergumulan yang tidak mudah Tuhan. Di dalam studi mereka yang harus belajar dari rumah, mereka yang harus bekerja dari rumah, mungkin mereka yang kekurangan Tuhan, mereka yang sedih ditinggal oleh sahabat dan kekasih yang Tuhan panggil, mereka yang mengalami penderitaan yang kami mungkin tidak bisa mengerti Tuhan, tetapi jiwa yang hancur, hati yang patah, tidak pernah Kau tidak perhatikan Tuhan. Kau adalah sahabat bagi jiwa yang resah dan remuk. Asalkan kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu. Kami percaya Sang Damai Sejahtera itu akan hadir di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat kaum muda. Tuhan ada beserta dengan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.